baina. Sapa wonge sing teka nang nggone dukun. Dukun iku napa? Nek ra udu ora rukun ngono lho kok. Sapa wonge sing teka nang nggone dukun. Wa yatasaddaqu lajeng benerke bima yaqul marang apa-apa sing diucapke. Cuma sampai di situ dong. Layak balullah sholatahu arba'ina. Allah ra bakal nampa salate 40 dina. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahul awwalin wal akhirin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ahibati fillah, jamaah salat maghrib Masjid Raya Fatimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, dan yang saya hormati alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore yang berbahagia ini dengan izin dan kemurahannya kita semua dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat hadir memenuhi panggilan Allah salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mari kita tambah kebaikan kita pada sore hari ini dengan tafaqquh fiddin, menelaah ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini semoga seiring bertambahnya waktu, bertambahnya umur kita, semoga iman dan amal kita juga bertambah ya. Karena setiap mukadimah kajian saya selalu ingatkan di sini, iman dan ilmu itu akan selalu berdiri sama tinggi, nggak pernah ada yang mendahului ya. Wong ini ora muda ilmune ya ora bakal muda imane, ra muda ilmune ora bakal muda amale. Maka ilmu adalah menjadi kunci. Maka jauh sebelum Allah menetapkan syariah dalam Islam dalam berbagai bentuk, maka pertama kali yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin kita dalam bacaan Kitabul Iman ini sampai bab iddi'a'u ilmil ghaib. Jadi saya membaca saja ya Pak ya ini. Iddia' ilmil ghaib itu artinya menyandarkan segala persoalan hidup kepada ilmu ghaib. Yang dimaksud adalah kepada setan. Kepercayaan seperti ini dalam kehidupan kita masih sangat marak sekali. Dan itu adalah bagian dari anwa usyirki fil ibadah. Jadi bagian
daripada bentuk-bentuk kemusyrikan. Idza asahsun li nafsihi aw li ghairihi ilmal ghaibi. Apabila seseorang itu menyandarkan seluruh persoalannya li nafsihi, baik untuk dirinya sendiri, aw li ghairihi atau untuk orang lain. Ini dukune kalau li ghairihi, karena untuk orang lain, ya. Faqad waqa'a fi syirki, maka sungguh dia telah terjerumus di dalam kemusyrikan. Karena Allah berpesan di dalam surah Jin, ya, ayat 26, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Yang mengerti perkara gaib itu hanya Allah. Alimul ghaibi, Allah lah yang mengerti perkara yang gaib. Wala yudhiru ala ghaibi ahada, dan sekali-kali Allah tidak pernah akan menampakkan kegaibannya itu. Kalau ada orang ngaku-ngaku tentang gaib itu, ya jawabannya cuma satu, ngapusi, menurut Pak. Jangan panjang-panjang sama berpikir. Ada orang katanya ngomong gini, jawabannya ngapusi. Nah, karena ayatnya sudah jelas. Allah menciptakan yang gaib dan yang dohir. Nah, jelas, sudah jelas sekali. Ya. Wala yudhiru ala ghaibi ahada. Tidak mungkin satu orang pun yang akan diberi kemampuan oleh Allah untuk mengerti yang gaib itu. Jadi, illa kecuali man, orang-orang irtado yang diridhoi, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu masih dibadalkan lagi, yaitu min rasulin, dari golongan rasul. Kalau enggak rasul enggak ada, gitu, ya, gitu. Wa qala subhanahu wa indahu mafatihil ghaibi, wa indahu, dan sisinya, artinya bahwa kemampuan Allah itu adalah mafatihul ghaib, yang akan menjadi pembuka perkara-perkara ghaib. Layak lamuha, dan tidak ada yang mengerti urusan ghaib illa huwa, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu mu'alliman rasulahu ayyaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersabda. Jadi untuk menyampaikan bagaimana, ini masih di ayat surat Al-A'raf ayat 188. Kul, katakan hai Muhammad, Kanjeng Nabi diperintah karo Gusti Allah supados ngaturake. Kul, katakan kandakno Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darran. Ngomong-ngomat nek kowe ora ngerti, la amliku, aku enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan apa-apa. Linafsi, untuk diriku sendiri, nggo awake dhewe Kanjeng Nabi ra iso. Apa yang untuk awake dhewe Kanjeng Nabi? Naf'an, yaitu segala sesuatu yang bermanfaat. Doron, atau yang membahayakan. Begitu. Illa masya Allah, kecuali memang atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu. Maka ketika perang Uhud, ya, bukan Badar, yang Uhudnya, ya, ketika para pasukan pemanah menyalahi pesan Nabi untuk tidak meninggalkan posisi di puncak gunung, mereka lari. Maka datanglah orang kafir menyerang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kena pukul, maka Rasulullah juga sampai patah giginya. Amliku li nafsi, untuk dirinya sendiri.
Doron perkara yang membahayakan. Rasulullah kalau nggak makan ya lapar, nggak minum ya haus artinya. Illa masya Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seumpama aku ngerti perkara-perkara yang gaib, la astaktartu minal khair, mesti aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, ya kan? Ngerti sesuk armati, ora enek sing wani metu saka masjid ini, ya. Akan dihabiskan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang tahu? Kematian adalah amrul ghaib, perkara yang gaib. Seandainya kita mengerti, ya kan, perkara-perkara yang gaib, la astaghsartu minal khair, kata Rasul. Pasti saya ngerti bahwa besok akan datang musibah besar. Dia pasti akan mempersiapkan diri yang macam-macam. Itu kayak bentuk-bentuk yang meramal bahwa besok tanggal sekian akan ada begini-begini. Kan banyak itu. Wa ma masaniyasu, ya, dan tidak ada yang bisa menimpakan kejelekan. In ana illa nadir, ya. Ketahuilah wahai umatku semua, in ana, sesungguhnya aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nadir, kejaba mung sak derma ngene ke. Nadirun itu orang yang memberi peringatan, wa basyir, ya, kalau nadir itu peringatan yang menakutkan, kalau basyir itu peringatan yang menggembirakan. Nadirun wa basyir liqaumin kaum yu'minun, sing teman-teman podo gelem iman. Begitu itu pesan Allah. Maka kalau kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat dan ada kata yo tenan, ini yo bejani ngono wae. Kalau Imam Abdul Majid mengatakan innahu imtihanun basitun yafdahu bihillah alladhi yad'unal ghaiba, ya, sesungguhnya itu hanya satu ujian saja, kita ujian dari setan, ya. Kalau kadang-kadang ada yang katanya yafdah itu membuka tabir hal-hal yang gaib dengan apa, alladzina yad'unal ghaiba wa huwa ay'rifut at-tijarah, seperti orang-orang yang mengaku-ngaku tentang ngerti rahasia perdagangan, ya, ya'rifuna tijarah ar-rabihah, mengerti perdagangan yang menguntungkan, wa yutajiruna biha, kemudian dia berusaha berdagang itu, lalu supaya mendapat keuntungan banyak. Wa inda idin, ketika itu yakunun agnan nas, kemudian menjadi orang yang paling kaya. Kalau dalam bahasa kita ada istilah pesugihan, ya. Orang muslim ora usah percaya, orang begawe tetap rasugih, mereka yang begitu nyata nih, karena mereka kerjanya yang ekstra, karena kerjanya memang melebihi kapasitas. Kita tidur, mereka masih kerja. Kita masih tidur, kadang mereka sudah bekerja. Yang bikin kaya itu ya karena apa? Karena kerjanya yang memang luar biasa itu. Hal seperti itu. Au ya'rifuna ma sayaqau minal masaib, atau seperti orang-orang yang mengaku mengerti perkara-perkara, yaitu musibah yang akan datang. Wa yajtanibuha, kemudian menghindarnya, ya, musibah, besok akan ada angin puting beliung di sini, kemudian maka kamu jangan di sana. Ya kalau itu pas ya kebejan saja, tapi sesungguhnya enggak ada yang mengerti hal itu. Fala yaqulahum musibah, sehingga dia tidak terkena
musibah. Hal-hal seperti ini yang disebut yaitu ramalan. Ya kan Pak? Ada ramalan, maka ada profesi yang disebut dengan peramal dalam Islam. Dalam Islam adalah hukumnya syirik. Ya. Sehingga berkembang di tengah masyarakat, hanya akan punya kerja saja, oleh ngitung hari, ya, nunggu kadang berminggu-minggu, nyuwun dina sing apik nggih, kon nunggu sampai 4 minggu rong jadi, dikapake ngono, wah lagi dihitung tenan, sing dihitung apa wong dina ki ya kur 7. Nggih ya Pak ya. Akad Senin Selasa Rebo Kamis ngitung antek 2 minggu, rong rampung, sing dihitung apane? Ngono iki kadang-kadang ya tekan gone ustaz barang kok nyuwun dina sing apik, kabeh dina apik, aku ya nek teko iya Pak ya. Ajeng-ajeng napa ta kula ajeng kagungan karsa. Lah kira-kira sing kok undang iki kira-kira libure iki dina apa? Ngono sing paling apik ngono kuwi dadi ora ngrusui wong. Aku ya ngono ya Pak ya. Tangga-tangga kanca-kanca libure dina Jum'ah ya kuwi beneran ngrusui wong ya dina Jum'ah ku sing apik. Berarti orang ganggu kok sing undang ya. Jadi namanya ramalan. Ya macam-macam di tengah-tengah kehidupan kita. Orang muslim diajari oleh Allah melalui surat Jin ayat 26, Al-An'am 59, Al-A'raf 188. Iku sing jenenge urusan gaib itu sing ngerti ki namung Allah. Itu dikunci, tet, sudah selesai. Ya, dikunci. Kunci pati, jangan sampai kita ikut coba. Nah, ini namanya akidah namanya ya. Supaya jangan sampai kita tergiur gitu. Mentak nebak nomor apa wong turut dalan ya. Allah wong sing nebak dhewe nek ngerti apa ya dituku dhewe ya Pak ya. Alhamdulillah sekarang udah ada tebakan nomornya Pak ya. Oh begini. Kita pernah datang Pak di satu masjid di Demak, akhirnya datang Pak kalau jenengan ajeng donga mriko Pak. Terus cerita dulu Pak ini anggone donga niku diijabahi. Iku soal itu dadi Pak Kulun. Alah ku ngomentari niku ngeten Pak. Biyen sing donga kok ora sampean dhewe Pak. Aku ya ngono. Nek sampean dhewe mesti sing dadi gubernur ya kowe aku ya ngono. Terus ngalih Pak berarti ngono. Jadi ilmu-ilmu kayak gini ini luar biasa banyak di mana. Wa yadkhulu fi hada, termasuk perkara-perkara ini yaitu ma yaqumu bihi, seperti apa-apa yang dilakukan oleh al-munajjimun, yaitu para munajjim itu peramal-peramal dengan bintang, ya kan? Orang-orang tua kita dulu kan luar biasa apalnya. Kalau nanti bintang kemukus di mujure ngalor, maka daerah lor akan terjadi musim apa Pak? Pagebluk. Iya Pak lihat. Kalau bulan bintang ini dan sekarang berkembang itu kepada anak-anak gitu, sehingga menjadi simbol-simbol bintangmu apa dan itu adalah bagian-bagian dari munajim, meramal dulu meramal dengan bulan, ada meramal dengan telapak tangan, ada meramal dengan hari kelahiran, itu semua dalam ilmu namanya munajim. Wal kuhan, kalau kuhan itu dukun ya, mufradnya adalah kahinun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngemutaken man ataka hinan fayatasaddaqu bima yaqulu la yaqbalullahu sholatahu arba'ina. Sapa wonge sing teka nang nggone dukun. Dukun iku napa? Nek ra udu ora
Rukun ngono lho wae. Sapa wong sing teko nang nggone dukun, waya tasaddaqu lajeng benerke bima yaqul marang apa-apa sing diucapke. Cuma sampai di situ toh. Layak balullah salatahu arba'ina. Allah ra bakal nampa salate 40 dina. Coba. Awake dhewe salat wong direwangi sampai dekok bathuke kerja bakti tok. Allah gak bakal nampa to. Padahal cuma datang dan percaya tadi. Urung nindakake, lan nindakake terus kaya ngopo gitu. Man atakahinan fayatasaddaqu bima yaqulu, di riwayat yang lain faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Ya, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi memakai kalimat faqad kafara, malah lebih tinggi. Ya, sapa wonge sing datang ke seorang dukun fasaddaqahu bima yaqul, terus orang tadi membenarkan apa yang dikatakan dukun oleh iki nurut telapak tanganmu iki pati genimu ke nek lor kowe aja nganten nek golek jodoh kok ngalor, golek gaya ngalor, kowe bakal cilaka. Mantuk-mantuk iya itu disebutkan faqad kafara. Orang yang seperti itu telah kufur. Kufur apa? Bima unzila ala Muhammadin, atas apa yang telah diturunkan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kufur terhadap Islam. Karena Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu. Itu adalah ajaran-ajaran jahiliyah masa dulu. Ya. Wa ba'dul haqa'iq, lanjut. Dan hakikat yang sesungguhnya allati ya'ti biha al-munajjimuna wal kuhan, apa yang didatangkan oleh para peramal dan para dukun, wahia nadirah, sesungguhnya nggak pernah terjadi. Ini yo kok enek, weh yo kok yo. Beberapa tahun lalu kita dihebohkan dengan di Jawa Timur itu loh Pak ya, yang ujung-ujungnya berakhir dengan kematian. Nah, ada yang mau bongkar dibunuh, kematian karena sudah kesetep sekongkolan setan. Semuanya adalah karena untuk ngapusi. Nadirah, nadir itu artinya nggak pernah terjadi, nggak pernah terjadi. Suruh tidur di hutan atau di kuburan umum, nanti bawa potongan kertas sak gepok mulai jadi duit ini Pak ya. Oh ya, apa yang paling populer sekarang trennya bisa menggandakan. Lalu bisa menggandakan duit itu mesti dia menang tuh ya. Ngapa dikandak-kandak ke wong liya dadak kon orang lain yang kon gandakan. Ini yo wong jenenge ya. Mocok disebut pekak aja Pak ya. Lu ya memang dia benar mestinya kan dipakai sendiri, tidak mungkin bengok-bengok. Dan penipuan-penipuan seperti itu tuh terus berada ya Allah. Karena memang apa yang dilakukan oleh para munajim dan kuhan itu nadir, nggak pernah terjadi. Kenapa? Innama hiya min khabaris sayatinil jin. Karena orang-orang gitu itu, para dukun, para munajim itu hanya orang-orang yang menunggu berita-berita dari jin. Nah, berita ini dari jin, wong jin itu makhluk gaib. Kita ini makhluk dohir. Lalu dia merasa dibisikin. Bahasa kitanya dapat wangsit. Ngapusi. Tidak betul. Ternyata. Lah berita jin itu apa? Khabarul jin yalladzi yakhlituna bil haqiqati tis'atun wa tis'ina kadzibatan. Dan yang namanya berita dari jin, mereka menunggu kabar berita dari jin. Padahal kabar atau berita yang disampaikan oleh jin itu tidak lebih daripada yakhlituna, meramu
Ramu itu mencampur bil haqiqah dengan kenyataan, tis'atan wa tis'ina kadzbatan, 99 kebohongan. Itu akur niru-niru. Kalau di dalam tauhid ada 99 apa Pak tauhidnya? Asmaul husna. Terus setane nggawe teori 99 kebohongan. Ya cuma digoda kadang 99 kok kebohongan. Beritanya ya wis gur diputar-putar ngono nang nganti kira-kira wis mentok ujung-ujungnya terjadilah pembunuhan dan selanjutnya dan itu sering kita dengar dalam berita. Ya gitu. Naudzubillah min dzalik. Ya gitu. Jadi yahlituna bil haqiqah tis'atan wa tis'ina kadzbatan. Mereka itu adalah orang-orang yang meramu 99 kebohongan, 99 kebohongan. Coba bayangin Pak, satu kebohongan saja kata Rasulullah sudah suruh meninggal, mati 99 kebohongan. Dan lanjutnya wal muttasiluna bisayatin, dan orang-orang yang tawasul kepada setan, orang-orang yang memohon pertolongan kepada setan, hum ahbasun nas. Mereka itu adalah orang yang sejelek. Ahbas itu jamak dari khubus, sekotor-kotor manusia. Lu setan itu diperintah kalau Allah suruh sujud kepada manusia kok. Ada manusia malah minta tolong sama setan. Itulah bertentangan dengan tauhid yang seperti yang sudah enggak dapat. Setan itu berapa kali Al-Qur'an mengulang-ulang innahu lakum aduwwun mubin. Setan adalah musuhmu yang bebuyutan. Kita bisa ngukur jaluk tulung kok karo musuh. Coba bayangin. Satu musuh itu sudah keduduran, 1000 teman mesti kurang, lu malah genti jaluk tulung karo musuh. Coba dihadapi dengan senjata yang lengkap saja, mereka dengan suara macam-macam kok malah jaluk tulung. Mesti sampai akan dimukuk-mukuk karuan. Yang disuruh pakai gini, pakai gitu. Itu hanya 99 kebohongan tadi. Dibikin suara yang macam-macam, nanti kalau tidak terjadi terus untuk alasan. Yang jati ini syaratnya sampai yang dengan yo ora gelem melengkapi kok. Yo saya dilengkapi apa gitu. Ada yang suruh ke gunung, ada yang disuruh ke laut, ada yang mentok disuruh ke satu tempat yang tidak mungkin gitu lah. Ya sudah, itulah caranya kahin wal munajjim. Maka disebut ahbasun nas, orang yang memohon pertolongan kepada setan, tawasul kepada setan, adalah sekotor-kotor manusia. Jadi kedudukannya sama setan. Kayak kita kalau masuk WC disuruh berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Itu yang dimaksud setan. Lah sing njaluk turun karo setan, bae setan. Maka disebut ahbas. Bukan khubus. Namanya ismu tafdil dalam bahasa Arabnya. Ya, jadi baik setan ini, karena apa? Karena dia yang menjadi corongnya setan kan gitu, baik setan. Maka Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221, hal unabbiukum ala man tanazzala asyayatin. Ya, apakah kamu unabbiukum kemudian alaman tanazala sayatin, apa yang disampaikan oleh para setan, tanazala ala kulli afakin azim.
Yang mereka itu adalah menurunkan dari ufuk-ufuk dahulu ketika surat jin turun, para setan-setan itu menghadang di langit. Yulquna sam'a, mereka itu seakan-akan telah membisikin kamu. Wa aksaruhum, tetapi ketahuilah bisikan-bisikan setan itu kadibun. Wa aksaruhum kadibun. Dan kebanyakan dari bisikan setan itu adalah bohong-bohongan semata. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 221. Itu namanya bagian daripada iddi'aul ghaib. Ada waktu. Lanjut sekarang yang ketujuh. Bagian daripada syirik, yaitu syirik dalam Islam, karena ini termasuk pembatal iman. Kemarin judulnya masih yaitu bagian pembatal iman, yaitu perbuatan syirik. Di antara perbuatan syirik yang ketujuh sekarang, tadi yang keenam adalah iddi'aul ghaib, yaitu menyandarkan segala perkara pada ilmu ghaib. Di sini langsung dengan namanya as-sihru wal khida'. Jadi sihir dan khida itu sebenarnya dari kata-kata khoda'a, hapus-hapusan. Itu kalau terjemahan bebasnya itu namanya sulap, Pak. Meskipun istilah khida itu dalam ilmu tauhid dibagi menjadi dua, yaitu al-khida'u minas sihri wal khida'u minal maharoti. Jadi sulap yang memang termasuk dari golongan sihir, yang kedua sulap dari golongan maharoh. Maharoh itu keterampilan. Ya, tentu yang dimaksud dari perbuatan syirik di sini adalah yang minas sihri. Kan banyak sulap-sulap yang memang benar-benar maharoh. Dalam bahasa Arab namanya maharoh, Pak. Melatih keterampilan, kan sering ditunjukkan gitu loh, Pak, yo. Itu yang kelas-kelas dunia gitu, yo. Kelihatannya apa? Ada ditusuk, ada ya. Ternyata itu main trik-trik yang memang dilatih gitu loh. Jadi dan yang beredar itu ada kayak mainan kartu, karena memang ada ilmunya yang terus dilatih. Kalau seperti itu namanya maharah, keterampilan. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Tetapi itu yang benar-benar murni. Ya, ada yang memang begitu lalu dicampur dengan musyrikah, dengan sihir, maka termasuk bagian sihir atau syirik, maaf. Nah, jadi as-sihru wal khida'. Kita baca. Man marasa sihra, barang siapa yang melatih diri, membiasakan diri berbuat sihir. Bagaimana itu sihir itu, Pak? Da'a bi asma'i sayatin, yaitu dengan menyebut nama-nama setan. Kalau kita namanya membaca mantra. Ngerti ya, Pak ya? Makanya bahasanya waduh bim salah bim ada blek-blek itu apa itu? Ya sudah, itulah yang namanya asma'u sayatin. Kita ya ora ngerti. Teko isih ngomong dhewe ya ora ngerti. Oleh ngandani dukune biyen ngono gitu. Dalam istilah kitab itu namanya wada'a bi asma'i sayatin, yaitu dengan memanggil-manggil nama setan. Mantra namanya. Wa aqadal uqad, kemudian dengan sarana mengikat-ikat benda-benda tertentu. Maka di surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad. Nafasat itu da'a bi asma'i sayatin, kemudian uqad itu adalah caranya, karena dikisahkan baginda Nabi itu dulu pernah mau disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labib bin Aqsam. Dengan cara apa? Mencuri bagian daripada tubuh Rasulullah, apa? Potongan rambut.
Ketika mereka si Labib ini berhasil mendapat potongan rambut dari Rasulullah, kemudian dia ikat-ikat. Itu kok kemudian terjemahan dia menjadi bukhul. Jadi diikat-ikat, wa aqadal uqad. Diikat-ikat dengan membaca mantra tadi, terus basbus berarti. Nafasat itu disebul-sebul. Gitu ya, Pak. Apa? Makanya biasanya mereka setelah baca itu nafasat, didoni wis ngono wae ya, Pak ya. Itu kalau di dalam perdukunan bagus bar jopa japi wis. Itu namanya nafasat al-uqad. Kemudian setelah itu lalu dipasang di kerong sumur, lalu ditindih batu. Kemudian Rasulullah mengerti hal itu, lalu menyuruh salah seorang sahabat untuk mengambilnya. Ternyata adalah ikatan rambut. Jadi mau, jangan sampai Rasulullah pernah disikir, salah. Enggak, Rasulullah enggak pernah disikir. Kalau mau kisah Al-Babul surat Al-Falaq itu begitu. Kalau mau iya, tapi tidak. Jadi sudah ketahuan, orang mungkin sikir itu nggak mungkin akan mengenai orang Islam, orang beriman, orang bertauhid, nggak mungkin. Kenapa? Karena sikir itu adalah at-tawassul bisayatin. Teorinya sederhana. Mau sikir, apa sih yang disebut sikir? Yaitu at-tawassul bisayatin, yaitu minta tolong kepada setan. Setan tidak mungkin bisa dekat kepada tauhid. Setan itu dengar kalimat Allah harus lari terbirit-birit kok. Apalagi orang yang ahlul Quran, nggak mungkin gitu loh. Maka bagi kita seorang muslim bukan berarti nantang. Suanggir kita ini yakin tauhid kita bener, ahlul Quran, ahlul dzikir. Setan ya radonya ngono lho Pak ya. Enggak bisa deket itu. Maka Rasulullah enggak. Jangan sampai ikut percaya gitu. Itu namanya wa aqdal uqad. Bentuk yang lain adalah wa wadu'at tama'im. Seperti meletakkan tamimah itu jimat. Ya, Pak. Tamimah itu artinya benda-benda yang diyakini punya khasiat di luar apa Pak? Kemampuan umumnya orang. Ada yang dengan siung singa, ada itu hanya mitos-mitos saja. Ada kolbun, macam-macam itu namanya tamimah, ya. Wal khuruz. Kalau khuruz itu bahasa Jawa itu aji-aji. Iya enak ya Pak ya. Jadi termasuk daripada sihir itu adalah khuruz. Memiliki atau meyakini bahwa ada ya. Ini klenik-klenik Jawa yang paling banyak al-khuruz ya. Allati tadhkuru asma al-jin, yaitu dengan melafadzkan nama-nama jin itu mantranya tadi. Wa fa'ala mahabbat wa makarih lil azwaj. Termasuk dari perbuatan sihir adalah yaitu cara-cara mahabbat wa makarih. Bahasa Jawanya itu pelet, Pak. Mahabbat itu dari kata-kata hubun. Untuk membuat orang yang benci supaya seneng, itu namanya mahabbat. Orang cari jodoh biasanya. Ya, itu namanya sebutannya cari pelet. Kalau makare itu untuk membenci dari kata kariha. Ada orang disenengin orang ini dia ora seneng gitu loh. Lalu membuat makare. Piye carane wong kuwi ben ora seneng. Kok yo enek-enek saja, dan itulah setan lil azwaj pada istri, wazaujat dan pada pasangan. Semuanya itu faqad waqa'a fil kufri. Sungguh semuanya adalah terjerumus dalam kekufuran. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102.
wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak pernah berbuat kafir. Walakinna syayatin, tetapi setan-setan itu sendiri yang kafaru. Mereka itu yang kufur kepada Allah. Dengan apa? Yu'allimuna nasa sihr, yang mengajarkan ilmu-ilmu sihir kepada manusia. Maka salah kalau ilmu sihir itu berasal dari Nabi Sulaiman, dibantah. Dahulu orang punya metode seperti itu. Kemudian setelah turun ayat ini, wa ma kafara Sulaiman, Nabi Sulaiman tidak mungkin kafir, tidak mungkin mengajarkan kekufuran. Apa itu? Ilmu sihir. Walakinna syayatin, tetapi yang mengajarkan itu setan gitu loh. Tetapi setan-setan itulah yang yu'allimuna nasa sihr. Jelas sekali kan. Kadang-kadang kita ini sering salah kaprah. Sihir itu ada, wong itu juga ajaran Nabi. Nabi siapa? Ngono memang tekoi. Baca surat Al-Baqarah ayat 102. Bukan Nabi Sulaiman, tetapi yang mengajarkan adalah setan itu sendiri. Ini dahulu karena sampun Isya, mudah-mudahan memberikan satu pencerahan di mana mitos-mitos seperti ini sering-sering masih seliweran di tengah kita. Kalau kita tidak didasari dengan tauhid, kadang mudah sekali terbawa, karena memang setan itu pekerjaannya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini kalau tidak ngerti akhirnya nyatane kono iya kok dadi sugih. Nek ndi to aku sobane ning gunung. Yuwaswis itu setan, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Naudzubillah min dzalik. Mari kita terus banyak ta'awudz kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari segala bentuk godaan syaitan yang terlebih yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.